Salam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Berjumpa kembali di renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan, Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai kita semua. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan, karena Dia telah memberikan istirahat yang nyenyak untuk kita. Sehingga pada pagi hari ini, kita dapat bangun dengan keadaan yang sehat dan tidak kurang satu apapun. Kita mau awali pagi ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 32. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus, yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Kehidupan rohani orang Kristen yang benar pasti mengalami pertumbuhan atau tidak stagnan, makin hari makin bertumbuh dewasa. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Untuk mencapai kedewasaan rohani tidak dapat kita upayakan dengan kekuatan sendiri. Mau tidak mau kita harus melibatkan Roh Kudus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Alkitab banyak sekali menceritakan tokoh-tokoh yang mengalami dan melakukan perkara-perkara yang luar biasa oleh karena penyertaan Roh Kudus. Saat ini Allah memberikan Roh Kudus kepada kita sebagai pribadi yang senantiasa menyertai dan menolong kehidupan orang percaya. Tuhan juga hendak memakai setiap kita dengan luar biasa sesuai dengan rencananya, asalkan kita mau membuka hati dan bersekutu dengan Roh Kudus. Namun masih banyak anak Tuhan yang tidak menyadari kehadiran Roh Kudus, bahkan tidak mengizinkan Roh Kudus masuk dalam kehidupannya. Jangankan bersekutu dengan Roh Kudus, kesadaran untuk bersekutu dengan Tuhan pun sudah tidak ada lagi. Maka tidaklah mengherankan bila mereka tidak pernah mengalami terobosan baru, hidupnya biasa-biasa saja, monoton, jatuh bangun dalam dosa dan tidak punya nilai lebih. Apabila kita ingin mendapatkan kasih karunia Allah dan berkemangan dalam hidup, firman Tuhan mengajarkan agar kita membangun persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan ingin agar kita bersahabat dengan Roh Kudus. Menjadi sahabat berarti selalu berjalan bersama-sama dalam segala hal di setiap waktu, bukan hanya dalam hal-hal tertentu atau saat-saat tertentu saja. Selain itu kita harus menjadikan Roh Kudus rekan sekerja, artinya kita melibatkan Roh Kudus dalam segala hal agar Ia menuntun dan menolong kita dalam mengambil setiap keputusan, baik bagi diri kita sendiri maupun di dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Petrus dalam pelayanannya senantiasa melibatkan Roh Kudus dan mengakui bahwa Roh Kudus adalah rekan sekerjanya. Tanpa penyertaan Roh Kudus dia tidak akan memiliki keberanian saat dihadapkan pada mahkamah agama. Karena kedekatannya dengan Roh Kudus, hidup Petrus menjadi kesaksian bagi dunia. Oleh karena itu kita harus selalu bersekutu dengan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi hari ini aku bersyukur karena Engkau telah menyertai tidurku sampai aku bangun dengan keadaan yang sehat. Aku bersyukur bahwa Engkau tidak pernah terlelap dan tidak pernah terlelap untuk menjagaku. Terima kasih Tuhan, hari ini aku dapat menghirup nafas yang begitu segar. Yang artinya Engkau memberikanku kesempatan untuk tetap berkarya dalam hari ini. Sesuai firman-Mu hari ini, biarlah aku selalu taat melakukan kehendak-Mu, sehingga aku menjadi biji mata-Mu yang indah. Berkati setiap aktivitasku hari ini Tuhan, berkati pekerjaanku yang kujalani hari ini.
Kusiapkan hatiku untuk dapat selalu bersukacita dalam segala keadaan. Dan tak lupa Engkau menyertai pula keluargaku, sanak saudaraku, dan teman-temanku semua. Inilah doa pagiku yang aku naikkan kepadamu Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Selamat menjalani hari baru dengan sukacita, dan Tuhan Yesus memberkati.